Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita mulai kajian kita panjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan Ibu Haji Dudi. Ya, mudah-mudahan Allah taala segera memberikan kesehatan kepada beliau dan mengembalikan kepada keadaan sedia kala sabihara sabiharina. Ala hadhihi niyati thayyibah nas'alullah ta'ala al-ijabah syafah Allah Allahumma rabbahan Allahumma nas'adhi bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman Allahumma shfiha nas'alullah ta'ala al-ijabah ba'dal madhkurati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan urusannya dan diberikan kemudahan dalam segala halnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ini kitab Adabul Mufrad ya. Adabul Mufrad dan berkenaan dengan pertemanan ya. Jadi dalam kaidah itu ada diucapkan oleh sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu taala anhu, kata beliau, idza kasural akhila kasural ghurama. Semakin banyak teman, semakin banyak tanggung jawab. Artinya persahabatan di dalam Islam itu ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban. Kita berteman dengan siapa itu silih tanggung jawab. Idza kasural akhila kasural ghurama. Ya, semakin banyak teman, semakin banyak tanggung jawabnya. Apa yang sudah tanggung jawab, semakin banyak hak-hak yang harus kita penuhi sebagai sahabat. Semakin banyak hak dia dari kita sebagai sahabat. Jadi tidak sembarangan di dalam Islam yang berteman itu hanya sekedar berteman ya, hanya sekedar bersapa, kenal begitu. Tidak. Dalam Islam yang berteman itu ada tanggung jawab. Teman kita keliru, kita tegur. Teman kita munkar, kita ingatkan. Teman kita baik, kita dukung. Teman kita melakukan hal yang kurang lurus, kita luruskan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar kepada teman itu juga berlaku. Berikutnya adalah hadis tentang bab asy-syi'r min asy-syi'ri hikmatun, tentang hukum syair dalam konteks sekarang itu nyanyian ya, karena jarang orang berpuisi sekarang jarang orang berpuisi jarang. Maka konteks berpuisi di zaman dulu sekarang di antara maknanya sebagian bergeser kepada nyanyian ya. Kita tidak membahas hukum musiknya karena musik itu ada hukum tersendiri. Kita bahas dari sisi nyanyiannya atau liriknya, syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Khalid ibnu Kisan an ibni Kisan Kaisan ya. Kaisan itu nama yang bagus, artinya cerdas. Kalau punya anak namain Kaisan itu artinya adalah cerdas. An ibni Kaisan qala kuntu inda ibni Umar radhiyallahu anhuma fawaqafa alaihi Iyas bin Khaisamah qala ala unshiduka min syi'ri ya bin al-Faruq. Jadi ada seorang sahabat namanya Iyas, Kang Iyas misalnya, menawarkan kepada Ibnu Umar. Kita tahu Ibnu Umar itu orang yang paling alim di antara para sahabat, yang paling mengerti bidang ilmu ya. Itu ulamanya sahabat. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu ulamanya sahabat. Dan orang yang paling keras memegang sunnah itu Ibnu Umar. Yang paling kokoh memegang ittiba dan ta'assi itu Ibnu Umar. Tidak ada orang lebih kokoh memegang sunnah daripada Ibnu Umar. Sampai ada doa dari para ulama itu, ya Allah berikanlah aku keteguhan Ibnu Umar dan kelonggaran Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas tuh berbeda dengan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Abbas tuh longgar. Kalau berfatwa itu atau berpendapat itu banyak ya banyak longgar. Tapi longgarnya di atas dalil, bukan longgar sembarangan. Kalau Ibnu Umar lebih memilih sikap strict, ketat. Ya, di antara doa-doa para ulama itu, ulama kontemporer terutama, Allahumma rzuqna tamassuka Ibnu Umar wa rukhsata Ibni Abbas. Ya Allah, berikanlah aku keteguhan Ibnu Umar dalam memegang sunnah dan kelonggaran Ibnu Abbas dalam menjalankan sunnah. Gitu. Nah, di sini Ibnu Umar ditawarin oleh seorang sahabat namanya Iyas bin Khaisamah untuk mendengarkan syairnya. Wahai Ibnul Faruq, ya Ibnul Faruq berarti Ibnu Umar. Ya Ibnul Faruq, ya Ibnu Umar, itu maksudnya itu. Wahai Ibnu Umar, maukah engkau mendengarkan syairku? Maukah engkau mendengarkan bahasa orang anu nyanyianku? Qala bala, baik sok. Silakan. Walakin la tunsiduni illa hasanan. Tapi ingat, jangan mengucapkan lirik di depanku kecuali yang baik. La tunsiduni illa hasanan. Baik wae nyanyi tapi harus yang baik nyanyinya. Silahkan bersyair, berpuisi, tapi yang baik puisinya. Fa ansyadahu hatta idza balagha syai'an karihahu Ibnu Umar qala lahu amsik. Lalu Iyas ini melantunkan syairnya hingga tiba pada sebuah ungkapan yang Ibnu Umar tidak suka, lalu beliau mengatakan, cukup. Jadi seseorang mestinya kalau dia mendengarkan nyanyian atau puisi lalu ada kata-kata yang kurang pas, hendaknya dihentikan. Nah, cukup. Begitu aja. Gitu. Biasa artinya, insyaallah biasa. Jadi cukup begitu. Kalau memang sudah cukup. Nah, itu beratnya orang yang mendengarkan nyanyian. Bisa nggak dia menghentikan ketika sesuatu itu tidak pas? Nah, syairnya nanti. Syairnya tidak dijelaskan di sini. Tidak dijelaskan secara rinci di sini. Tapi syair itu syair baik, namun ada ungkapan yang mungkin dianggap kurang baik oleh Ibnu Umar, disuruh diam. Ya cukup. Segitu aja nyanyinya. Berikutnya adalah ini hadis dari Amr bin Marzuq dari Syu'bah dari Qatadah. Beliau mendengar Mutarrif ya bercerita bahwa aku pernah menemani Imran bin Husain dari Kufah ke Basrah di Irak gitu ya. Faqala manzilun yanziluhu illa wa huwa yunshiduni syi'ran. Lalu kita singgah di sebuah rumah dan dia mendendangkan sebuah syair. Wa qala inna fil ma'arid lamanduhatan anil kadhib. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang puitis banyak sekali yang berpotensi dusta. Manduhah itu berpotensi. Jadi kebanyakan syair, kebanyakan puisi, kebanyakan lirik-lirik yang puitis, kebanyakan kias-kiasan itu adalah dusta, kebanyakannya. Atau berpotensi dusta. Gitu. Kalau dia menyanjung, biasanya mantap gitu-gitu amat. Aslinya gitu ya. Kalau dia mencela dalam syairnya tidak begitu-begitu amat. Jadi kebanyakan syair, dendang ataupun senandung atau lagu atau nyanyian kebanyakan ya, hiperbolis saja. Itu potensi dustanya tuh besar gitu. Haleluya. Kau bagai mata air dalam hidupku. Bukan gitu. Kau bagaikan salah satu sayap dalam hidupku. Kalau tidak ada dirimu, aku tidak bisa terbang. Itu kan kenyataannya nggak gitu-gitu amat. Orang bisa berjalan move on hidup tanpa seseorang. Begitu. Jadi
Jadi kebanyakan ungkapan puitis itu adalah manduhatun anil kadzib. Itu ngucur dari sumber kedustaan gitu. Kebanyakan begitu. Jadi alias nyanyian eta loba wadulna gitu. Nyanyian itu loba wadulnya. Ada lagi yang mencintaimu hanya perlu 1 jam, tapi melupakanmu butuh waktu seumur hidup. Gitu kan. Tidak gitu-gitu amat kan sebenarnya, tapi ya puitis begitu. Jadi manduhatun anil kadzib kata nama para sahabat. Dalam hadis juga ada manduhatun anil kadzib. Sebenarnya syair itu kebanyakannya adalah turun dari sumber kedustaan. Artinya kalau ini wadah ada air yang nyuruluk tuh ya, manduhah. Nah, kebanyakan yang namanya ungkapan puitis baik lagu atau puisi itu ngocor nate tina wadah kedustaan gitu. Manduhatun anil kadzib. Jadi begitu. Namun demikian ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minasyi'ri hikmatan. Ada beberapa lirik, ada beberapa ungkapan baik syair atau nyanyian atau lagu ya. Hikmah, mengandung hikmah. Ada gitu. Artinya apa? Ada syair baik, ada nyanyian baik, ada lagu baik. Dan mengandung hikmah, mengandung pelajaran buat orang yang mendengarnya, buat orang yang menikmatinya gitu. Ada hikmah, ada pelajaran yang diambil. Dikuatkan oleh hadis lain dari Hasan radhiyallahu taala anhu dari Aswad bin Sari, aku berkata, ya Rasulullah, ini madahtu Rabbi bi Muhammad. Ya Rasulullah, aku ini kalau memuji Allah paling nikmat kalau dengan bernyanyi atau bersyair. Jadi itu aku punya kebiasaan mau nyanjung memuji Allah, berzikir kepada Allah dinyanyikan. Ini uhibbu mahamida, aku sungguh menyukai puji-pujian kepada Allah. Dan aku ucapkan itu dalam bentuk tadi lagu atau nyanyian. Qala, Nabi mengomentari, amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Memang benar, Tuhanmu sangat menyukai pujian. Artinya Nabi di situ mentakrir, mengendorse, menguatkan bahwa yang dilakukannya itu adalah benar dan boleh. Jadi memuji, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nyanyian itu jelas dibolehkan. Karena sampai Nabi mengomentarinya, Tuhanmu suka dipuji. Jadi silahkan teruskan gitu. Jadi pami bade nanti nyanyi apapun, berpuisi, cari puisi dan nyanyi yang isinya sanjungan kepada Allah. Jangan sanjungan kepada lawan jenis. Kulit koneng-koneng cangkang cau dan gitu kan. Itu mah sanjungan kepada wanita. Tidak dianjurkan. Kalau mau menyanjung, memuji dalam nyanyian syair kita kepada Allah SWT. Iya betul ada. Huntuna bodas tipung tarigu tak gitu. Ya apa? Pak Dedi masih hafal tuh. Kayak gitu. Nah, kalau kita mau menyanjung dalam syair dan puisi, sanjunglah Allah SAW. Sanjunglah Rasul SAW. Pernah suatu hari ada seorang penyair. Kalau kita bicara penyair, konteks zaman Rasul tanpa musik berarti kan, karena puisi. Kemudian orang tersebut dalam syairnya menyanjung Nabi, memuliakan Nabi, sampai Nabi mengatakan tambahkan syairnya itu, maksud teruskan. Ketika selesai si Ka'ab bin Zuhair, seorang sastrawan Arab yang masuk Islam, ketika telah selesai Ka'ab bin Zuhair membacakan syair-syairnya yang kemudian nanti dikenal dengan Qasidatul Burdah, itu Nabi SAW akhirnya memberikan selendangnya sebagai hadiah. Nabi suka akan syair beliau, kemudian Nabi lepaskan selendangnya diberikan kepada dia, hadiah atau mukafaah, sehingga kemudian itu menjadi dalil bahwa menyanjung Rasulullah dalam syair itu dibolehkan. Tentunya yang tidak berlebihan ya, yang tidak berlebihan. Dan itulah
kebolehan berdendang syair atau membawakan lirik atau nyanyian mesti isinya itu harus positif. Arti positif itu adalah 1. Menyanjung Allah, memuji Allah. 2. Memuliakan Rasulullah. Yang ketiga adalah mensyiarkan dakwah Islam. Mensyiarkan dakwah Islam. Namun demikian, apabila syair atau nyanyian atau apalah itu istilahnya ya, senandung atau apa isinya, tidak positif, maka itu dalam Islam diharamkan atau dilarang, sekurang-kurangnya dilarang. Berdasarkan dalil hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ayyam tali ajawfu rajulin qayhan hatta yariyahu. Sesungguhnya seseorang memenuhi mulut dan perutnya dengan nanah, artinya minum nanah, ngabeuweung nanah. Nanah kan menyakit kan, apa borok luka gitu ya. Bahkan sampai lumer-lumer di sini nanahnya itu. Khairun, itu lebih baik daripada dia menghafal lagu-lagu, syair-syair, nyanyian-nyanyian yang tidak baik, dalam kurung yang tidak baik. Jadi mendingan nohtor nanah daripada nyanyi itu benar. Mendingan minum nanah daripada nyanyi yang tidak positif. Berarti di sini hukum syair dan nyanyian itu ada 2. Kalau baik maka dia baik, kalau buruk maka dia buruk. Maka di pertemuan kemarin kita sampaikan syair itu seperti ucapan biasa. Khairuhu khair wa qabihuhu qabih. Hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Baiknya baik, tidak baiknya tidak baik gitu. Baiknya baik, buruknya buruk. Nah, ini mungkin menjadi pengingat kita semua, kalau belum meninggalkan semuanya, sekurang-kurangnya dikurangi porsinya. Kalau belum bisa meninggalkan yang negatif dari syair tersebut atau yang tidak ada nilai pujiannya kepada Allah, kepada Rasulullah atau juga kepada bangsanya, itu lebih baik dikurangi syair-syair yang tidak positif. Saya lupa ini pasang. Ya, para ulama negara kita, para pejuang itu punya senandung syair-syair yang menggugah patriotisme, menggugah rasa kebangsaan, rasa persatuan. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena itu adalah positif, masuk ke dalam konteks hadis Nabi, inna minasyi'ri hikmatan. Sesungguhnya di antara syair, di antara lirik-lirik ataupun nyanyian, ya, saya bicara ini bukan tentang musiknya tapi tentang liriknya. Kata Rasulullah SAW, itu sebagiannya ada yang mengandung hikmah, pelajaran. Dan syair-syair, nyanyian-nyanyian yang berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan kepada Rasulullah SAW, maka itu masuk dalam dalil umum, amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Sesungguhnya Tuhanmu sangat suka apabila dipuji. Itu sebagai jawaban Nabi kepada seseorang yang menyebutkan bahwa dirinya suka memuji Allah lewat syair dan lewat untayan bait liriknya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan saat itu dan memotivasi, ya. Namun sebaliknya, hukum yang kedua, kalau syairnya itu tidak baik, maka meminum nanah adalah lebih baik bagi dia daripada menyanyikan sebuah lagu atau syair yang berisikan hal yang tidak positif. Itu ya. Syair Roma-Irama, tapi ayeuna Bung Romana geus ada, iya beda ya. Ya, penyanyinya. Tapi syair-syairnya memang bagus ya. Judi eta meracuni keimanan gitu. Judi itu meracuni keimanan. Betul itu. Tah eta ekses-eksesna eta yang madorot itu, madorot. Jadi walaupun liriknya bagus tapi disertai dengan kemadorotan, ya tetap kemadorotannya itu tidak boleh, tidak baik. Atau sholawat di jogedan, sholawatnya tetap, tapi itu joget-jogetnya yang harus dibersihkan, yang harus
buang dari kebiasaan sebagian orang yang menjogetin sholawat. Apabila yang jogetnya juga campur laki-laki perempuan, itu madaratnya harus dibersihkan. Membebaskan ungkapan-ungkapan baik dari pengaruh-pengaruh ekses yang negatif. Kemudian dalam riwayat lain, ini seorang Aswad bin Sari, dia mengatakan, wahai Rasulullah, kuntu syairan, aku ini seorang penyair ya Rasul. Aku sastrawan, aku seniman. Fa'ataitun Nabi SAW fakultu, aku mendatangi Nabi SAW dan minta izin. Ala unsyiduka mahamid hamidtu biha rabbi, ya Rasulullah. Bolehkah aku mendendangkan syair, mendendangkan nyanyian, di dalamnya aku memuji Tuhanku. Nabi mengomentari, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yuhibbul mahamida. Tuhanmu sangat senang dipuji. Artinya boleh bersyair, boleh bernyanyi, isinya adalah pujian kepada Tuhan, pujian kepada Rasulullah, juga pengaguman kepada keindahan ciptaannya, alam semesta, kemudian pemandangan dan laut, langit, pepohonan dan lain sebagainya. Itu boleh ya, karena berkenaan dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sempat ada kejadian seorang sahabat itu mencela sahabat lain yang penyair. Jadi memang namanya perilaku orang beda-beda ya, menyikapi sesuatu. Dari Hisham, dari ayahnya, beliau bercerita bahwa zahabtu asubu Hasan inda Aisyah. Ini cerita dirinya sendiri. Kata Abu Hisham, aku pernah mencela Hasan bin Sabit, penyairnya Rasulullah SAW. Faqalat, karena mencelanya itu diketahui oleh Aisyah, di depan Aisyah istri Nabi SAW, maka Aisyah menegur aku, la tasubbahu, hei kamu jangan mencela Hasan bin Sabit. Fa innahu kana yunafihu an Rasulillah, karena Hasan itu penyair Nabi yang biasa membela Nabi SAW. Jadi Aisyah menegur orang yang mencela penyair dan mengatakan, ini penyair Hasan ini pembelanya Rasul dengan syair-syairnya, kamu jangan cela dia. Nah, inilah pentingnya kita berilmu yang banyak tuh begitu. Kadang-kadang dia merasa benar, ada seorang penyanyi, seorang penyair, maksud saya yang baik ya, dicela. Ini Aisyah membela Hasan dan mengatakan, jangan kau cela dia, dia itu penyair yang suka membela Rasul. Jangan kau cela dia. Fa innahu kana yunafihu ay yudafi'u, membela an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari dan Muslim ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dari Abdullah bin Amr dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asyi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu seperti ucapan pada umumnya. Syair, lirik ya, maksud saya lirik atau syair atau lain sebagainya, itu seperti ucapan pada umumnya. Hasanuhu ka hasanil kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam. Baiknya ya baik, buruknya ya buruk. Hadis Bukhari nomor 6145. Jadi ini hal-hal yang berkenaan dengan hadis-hadis tentang syair dan yang semisalnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ini ungkapan Aisyah berarti athar jatuhnya ya. Annaha kanat taqulu, Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, asyi'ru minhu hasanun wa minhu qabihun. Syair itu, lirik itu, ungkapan itu ada yang baik, ada yang buruk. Khudz bil hasan. Apa khudz bil hasan? Ambil yang baiknya. Syair, nyanyian, lagu atau puisi, ambil yang baiknya. Khudz bil hasan, ambil yang baik. Wada' al qabih. Da' itu tinggalkan, culkeun.
al-qabih yang buruk. Walaqad rawaitu min syi'ri Ka'ab bin Malik asy'aran. Aku banyak mengutip syair, kata Aisyah. Aku pun banyak mengutip, banyak mendendangkan ataupun kita bahasakan menyampaikan lah ya. Min syi'ri Ka'ab bin Malik, dari syairnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Asy'aran, banyak syair. Bukan syi'run wahid, tapi asy'ar, banyak syair. Min hal qasidah fiha arba'una baitan. Bahkan aku menghafal, aku ingat ada 40 bait syair Ka'ab bin Zuhair ini dalam satu qasidah. Dalam satu bait itu ada yang, dalam satu qasidah maksudnya, dalam satu kompilasi ada yang 40 bait dan aku mengetahuinya, menghafalnya. Qasidah itu kompilasi. Qasidah kompilasi. Qasidah itu kumpulan dari bait syair. Jadi bait membentuk qasidah. Nanti qasidah dalam setahun disebut sebagai hauliyat. Kalau itu karya sampai dicetak, diabadikan, kemudian diteruskan kepada para penyair berikutnya, nanti namanya mu'allaqat. Dalam pelajaran sastra Arab, mu'allaqat itu ada 7. Mu'allaqat saba' ya. Di antaranya adalah mu'allaqat siapa itu? Qais, mu'allaqat Zuhair, mu'allaqat yang lain-lain. Nah itu dikenal baik dalam sejarah sastra Arab. Saya hafal karena ngajar itu di Imarat. Ngajar itu di Imarat. Jadi kata Aisyah, aku bahkan menghafal satu qasidahnya Zuhair bin Malik, Ka'ab bin Malik ini aku hafal satu qasidahnya itu 40 bait. Jadi artinya apa? Aisyah juga menyukai. Kalau Nabi sendiri ada nggak dicatat pernah bersyair? Nabi pernah, tapi mengutip. Nanti ada hadisnya. Mengutip, tidak menyengaja buat syair atau tidak menyengaja bersyair, tapi pernah mengutip syair gitu. Jadi kata Aisyah, asyi'ru minhu hasan wa minhu qabih, khudh bil hasan wada' bil qabih. Dan aku hafal satu qasidah dari Ka'ab bin Malik yang berisi 40 bait syair. Ya, kuat sekali hafalannya ya, cerdas sekali betul beliau. Pantas saja menjadi periwayat paling produktif hadis Nabi SAW dari kalangan wanita, itu Aisyah. Paling banyak hadisnya di Bukhari, itu Abu Hurairah dengan Aisyah. Nah ini pertanyaan Pak Haji, jawabin di sini. Qultu li Aisyah, ini dari Mikdam bin Sureh, dari ayahnya bercerita, meriwayatkan. Aku berkata kepada Aisyah, pertanyaan sama dengan Pak Haji tadi. Akana Rasulullah SAW yatamassalu bi syai'in min asy-syi'ri. Pernahkah atau adakah Rasulullah SAW membaca syair? Nah gitu. Faqalat kana yatamassalu bi syai'in min syi'ri. Adalah Rasulullah SAW pernah bersyair mengutip syairnya Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Rawahah ini adalah panglima perang di perang apa Kang Halim? Abdullah bin Rawahah itu yang 4 orang gugur, semuanya pakai bawa panji itu loh. Perang apa ya? Ada ingat ceritanya? Pokoknya panglima pertama itu Ja'far, dia bawa bendera, gugur. Panglima kedua Zaid, gugur, kasihkan. Panglima ketiga Abdullah bin Rawahah, gugur juga. Sampai akhirnya bendera itu dibawa oleh Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid dengan strategi yang cerdas dan matang, beliau menggebrak dulu musuh lalu narik pasukan ke Madinah pulang. Ini gak seimbang perang ini. Perang apa ya? Allahumma sholli. Dah untuk sementara saya simpan. Tapi kemungkinan itu perang ini. Abdullah bin Rawahah. Ya, carinya di perang apakah Abdullah bin Rawahah itu gugur? Itu 3 panglima Islam gugur dan selamat bifadlillahi ta'ala. Kemudian dengan jasanya Khalid menyelamatkan pasukan Tabuk kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Tabuk itu. Wallahu alam. Nanti pastikan. Mut'ah, perang bukan Mut'ah, maaf, Mu'tah. Jangan salah sebut. Kalau Mut'ah nanti kawin kontrak kalau Mut'ah. Yang benar Mu'tah. Itu nama tempat. Berarti di Syam. Antara Hijaz dengan Syam.
antara Jazirah Arab menuju Syam, ke arah Syam. Perang Mu'tah. Jangan salah sebut, kalau Mu'tah beda lagi. Mu'tah ya. Pakai Zaid bin Harithah, Jabir bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. Nah, Nabi SAW pernah mengutip syairnya Abdullah bin Rawahah. Apa itu syairnya? Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Yang kurang lebih artinya kebenaran itu akan datang dengan sendirinya tanpa dicari-cari. Maksudnya seperti ungkapan orang sekarang, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ungkapan itu adalah asal dari Abdullah bin Rawahah. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kalau ada teman kita punya aib atau teman kita punya kekurangan, itu nanti juga kalau itu memang kebenaran, itu akan punya jalannya sendiri. Atau kita mungkin dizolimi, kita mungkin dirugikan orang, kita tertindas, kita segala macam. Yakinlah kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Meskipun didedet, ditindas ataupun direpresif, tetap kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Kalau nggak sekarang, nanti. Makanya sekarang tuh beredar di kalangan para para asatiz, mengutip dari perkataan para ulama bahwa di saat-saat seperti ini ibadah terbesar kita itu adalah bersabar dari kezaliman pemerintah, gitu. Bersabar dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang zalim. Maksudnya adalah kebijakan pajak, misalkan kebijakan yang lain-lain. Kalau itu adalah sebuah kezaliman dan kita bersabar dalam keadaan seperti itu, maka kita mendapatkan pahala kesabaran. Bisa jadi kita masuk surga karena sabar menghadapi kezaliman. Karena sabar menghadapi kezaliman. Jadi berjuang tetap dengan jalur yang konstitusional, memperjuangkan hak tetap dengan jalur-jalur yang benar, dengan saluran yang benar, tetapi bersabar atas kebijakan yang zalim, itu mendapatkan pahala yang besar. Dengan tetap berjuang tentunya, tapi bersabarnya itu pahala besar. Kita tidak mengatakan pemimpin atau pemerintah yang zalim, kebijakannya. Kalau orangnya muslim semua, orangnya adalah hamba Allah yang soleh, tetapi kebijakannya itu yang merugikan. Ada satu tadi yang penting dalam konteks itu, maaf. Jadi masyarakat kita ini, kalau hal-hal keperluan fikih yang lain, dia nanya ke ustaz. Ustaz, ini ada peristiwa begini, bagaimana hukumnya? Mungkin ada yang meninggal, ustaz ada yang meninggal, diurus oleh ustaz, oleh pengurus masjid. Tapi bab politik mah nurut ke ustaz teh. Di banyak tempat tuh coba ustaz teh. Kan ini bagian dari jihad juga kan? Iya. Kira sekarang kerusakan yang terjadi sekarang. Ustaz tahu milih partai dia, mana mereka ada ngomong di belakang ustaz teh. Yang lebih Budakna kasurupan datang ke ustaz. Kemudian dia mau cerai atau mau nikah, konsultasi ke ustaz. Masalah kecil. Masalah gede, embung atuh nuturun ustaz teh. Embung. Nah, itu juga masalah itu, ya. Mempercayakan hal yang sepele ke ustaz, tapi mempercayakan hal yang besar berkenaan dengan nasib jutaan orang, nah dia nggak konsultasi, nggak nanya, nggak nurutan apa yang disampaikan. Karena ustaz itu kan dia punya pertimbangan yang tidak dimiliki oleh orang awam. Dia paham agama, dia paham kedalaman sebuah dalil, dia paham pesan-pesan syariat, dia paham maqasid syariah, dia paham apa tujuan Allah menghadirkan kekuasaan dan bagaimana itu harus diatur. Dia paham. Tapi ya itu, tidak melaksanakan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, kepada ilmu, kalau kamu tidak paham. Nah, masyarakat itu tidak mengamalkan ayat itu, tidak bertanya kepada ahli ilmu tentang urusan yang sangat berkenaan dengan kehidupan mereka. Nah, itu ya. Jadi Rasul SAW kalau ditanya apakah Rasul pernah bersyair? Pernah. Di antaranya adalah riwayat Aisyah, hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Albani juga dalam Sahih Al-Mufrad. Imam Ahmad meriwayatkan juga, Imam Tirmidzi meriwayatkan juga bahwasanya Rasul pernah membawakan sebuah syair mengutip dari Abdullah bin Rawahah. Wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwid. Akan datang kepadamu kebenaran meskipun kamu tidak menyiapkannya.
akan datang kebenaran kepadamu meskipun kamu tidak mengondisikannya. Nah, gitu. Akan datang. Itu syair yang pernah beliau dendangkan atau bacakan dari beliau. Ada lagi syair Abdullah bin Rawahin yang paling dikenal oleh banyak orang. Syairnya syair perang. Syair perang. Ungkapannya begini, ya nafs in lam tamuti tuktali. Wahai jiwa, kalaupun kau tidak gugur di medan perang ini, nanti pun kamu akan mati di tempat yang lain. Mungkin tidak semulia ini matinya. Gitu. Ya nafs in lam taktuli tamuti, in lam tuktali tamuti. Wahai jiwa, kalaupun kamu tidak gugur di sini, nanti juga mati. Dan ini mati termulia tuh sekarang gitu. Ala ayyi jambin kana fillahi masra'i falastu ubali ala ayyi jambin kana fil masra'i. Aku tidak peduli di mana dan kapan pun aku mati asalkan fillahi masra'i, kematianku di atas jalan Allah. Itu syair yang paling dikenal dari Abdullah bin Rawaha. Aku tidak peduli dimanapun aku mati dan kapanpun aku mati asal kematianku ala ayyi jambin kana fillahi masra'i, di atas jalan Allah SWT. Di atas jalan Allah berarti meninggal ketika dalam ketaatan. Berangkat ke masjid, meninggal dunia, itu fillahi masra'i. Berangkat ke taklim, meninggal fillahi masra'i. Berangkat silaturahim, meninggal fillahi masra'i. Berangkat nyari nafkah lillahi ta'ala, masra'i. Berangkat untuk ngurus keluarga, meninggal fillahi masra'i. Jadi aku tidak peduli dimanapun, kapanpun aku mati, asalkan itu di jalan Allah. Ini harus menjadi motivasi juga buat kita ini. Kalau perlu tulis itu syairnya di dinding rumah kita. Aku tidak peduli mati dimanapun dan kapanpun, asal kematianku di jalan Allah. Jihad. Ulah sampai maut nah keur karaoke kan bahaya. Duhai kekasih. Aduh sahadun alkina itu bahaya pisan eta. Aduh, parah itu. Pohara itu. Kau segala-galanya untukku. Kamu tahu musyrik gitu mah. Kau segala-galanya untukku, kelepok gitu. Aduh, berat itu. Jadi khawatirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan berarti kita sedang nyembah tapekong atau patung semar. Dan mungkin asana mah orang nyembah tapekong mah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun teh mati dalam keadaan yang tidak berserah diri, tidak dalam ketaatan begitu. Husnul khatimah yang hakiki adalah meninggal dalam keadaan bertauhid dan beramal soleh. Itu husnul khatimah. Bukan dilihat dari banyaknya pelayat, dai pelayat mah loba mah gampang, nu beunghar loba nu ngalayat. Pejabat komo, waduh eta pejabat mah sajalan-jalan kabeh, semuanya ikut. Jadi kalau patokan husnul khatimah banyak yang melayat, pejabat dan jutawan lah mungkin yang husnul khatimah. Koruptor mungkin juga. Kalau patokan mati husnul khatimah itu adalah banyaknya karangan bunga, ulama tidak ada yang dapat karangan bunga, meninggal. Sehingga kesimpulannya kematian husnul khatimah itu adalah kematian yang di atas tauhid dan sedang dalam keadaan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita kematian yang baik dan kehidupan yang baik. Di antara ikhtiarnya adalah sholatul jamaah. Kata Nabi SAW mengutip hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menjaga sholat berjamaah maka asya khairan wa mata khairan, hidupnya akan baik dan matinya dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik bahasa lainnya adalah husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadan wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.